Sahabatku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita pelajari munajat Imam Ali Zainal Abidin putra Sayyidina Husain putra Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Saat itu, malam sudah larut, dini hari sudah hampir tiba. Angin dingin Sahara berhembus dalam kesepian. Bukit-bukit batu, rumah-rumah tanah, pepohonan semua tak bergerak. Berdiri kaku dalam rangkaian silhuet. Namun, di tengah Masjidil Haram, seorang pemuda berjalan mengitari Ka'bah, sambil bergantung pada tirainya. Matanya menatap langit yang sunyi. Tak seorang pun berada di situ, kecuali Taus al-Yamani, yang menceritakan peristiwa ini kepada kita. Tepat pada saat itulah Taus mendengar pemuda itu merintih. Tuhanku, gemintang langitmu telah tenggelam. Semua mata makhlukmu telah tertidur. Tapi pintumu terbuka lebar. Buat pemohon belas kasihmu. Aku datang menghadapmu. Memohon ampunanmu. Kasihilah daku. Perlihatkan padaku wajah kakekku. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada mahkamah hari kiamat. Kemudian, ia menangis. Demi kemuliaan dan kebesaranmu, maksiatku tidaklah untuk menentangmu. Kala kulakukan maksiat, kulakukan bukan karena meragukanmu. Bukan karena mengabaikan siksamu. Bukan karena menentang hukummu. Kulakukan karena pengaruh hawa nafsuku. Dan karena kau ulurkan tirai untuk menutup aibku. Kini siapakah yang akan menyelamatkan aku dari azabmu? Kepada tali siapa aku akan bergantung? Jikalau kau putuskan talimu, malang nian daku kelak. Ketika bersimpuh di hadapanmu. Kala si ringan dosa dipanggil, jalanlah. Kala si berat dosa dipanggil, berangkatlah. Aku tak tahu. Apakah aku berjalan dengan si ringan? Atau dengan si berat? Duhai celakalah aku. Bertambah umurku dan bertumpuk dosaku. Tak sempat aku bertobat kepadamu. Sekarang aku malu menghadap padamu. Ia menangis lagi. Akankah kau bakar aku dengan apimu? Wahai tujuan segala kedambaan. Lalu kemana harapku? Kemana cintaku? Aku menemuimu, dengan memikul amal buruk dan hina di antara segenap makhlukmu. Tak ada orang sejahat aku. Ia menangis lagi. Maha suci engkau. Engkau dilawan, seakan-akan engkau tiada. Engkau tetap pemurah, seakan-akan engkau tak pernah dilawan. Engkau curahkan kasih-Mu kepada makhluk-Mu. Seakan-akan engkau memerlukan mereka. Padahal engkau wahai junjunganku, tak memerlukan semua itu. Kemudian ia merebahkan diri bersujud. Taus pun bercerita, aku dekati dia. Aku angkat kepalanya. Dan kuletakkan pada pangkuanku. Aku menangis sampai air mataku membasahi pipinya. Ia bangun dan berkata, siapa yang mengganggu zikirku? Aku berkata, aku Taus, wahai cucu Rasulullah. Untuk apa segala rintihan ini? Kamilah, yang seharusnya berbuat seperti ini, karena hidup kami, bergelimang dosa. Sedangkan ayahmu Husain bin Ali, nenekmu Fatimah Az-Zahra, dan kakekmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia memandangku, seraya berkata, keliru kau Taus. Jangan sebut-sebut perihal ayahku, ibuku dan kakekku. Allah menciptakan surga bagi yang mentaatinya dan berbuat baik, walaupun ia budak dari Habsyi. Ia menciptakan neraka buat yang melawannya. Walaupun ia bangsawan Quraisy.
Tidakkah engkau ingat firman Allah ketika sangkakala ditiup, tidaklah ada hubungan lagi, di antara mereka hari itu, dan tidak saling tolong-menolong. Demi Allah esok tidak ada yang bermanfaat selain amal soleh yang telah engkau lakukan. Yang diceritakan Taus dalam riwayat ini tidak lain adalah Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Husain bin Imam Ali bin Abi Tholib. Imam Ahlul Bait Al-Mustafa yang terkenal sebagai As-Sajjad, yang banyak bersujud. Doa-doanya dikumpulkan dalam As-Sahifah As-Sajadiyah. Berisi kalimah-kalimah yang indah dan mengharukan. Berbeda dengan doa-doa yang biasa kita ucapkan. Doa-doa As-Sajjad lebih merupakan percakapan ruhaniyah dengan Sang Pencipta. Doa-doa yang biasa kita baca biasanya berisi perintah-perintah halus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti, "Ya Allah, berilah hamba rizki, panjangkan usia hambamu ini, naikkan pangkat, dan lain-lain." Sementara doanya Imam Ali Zainal Abidin berisi kesadaran akan kehinaan diri dan kemuliaan Allah, kemaksiatan diri dan kasih sayang Allah. Doa-doa Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, lebih mirip rintihan ketimbang permohonan. Kalimah-kalimahnya, lebih mirip hubungan cinta kasih, antara hamba dengan Tuhan, ketimbang hubungan kekuasaan. Dari situlah terpancar, dan tercermin, dua cara dalam memandang Tuhan. Kita dapat memandang Tuhan sebagai zat yang jauh dari kita. Berbeda sama sekali dengan kita, memiliki sifat mukhalafatul lil hawadits, mempunyai jarak dengan makhluknya. Inilah Tuhan transenden. Dalam pandangan para filsuf dan ahli kalam, kita juga dapat melihat Dia sebagai zat yang lebih dekat dengan kita. Dari urat leher kita, selalu beserta kita. Kemanapun wajah kita menghadap, disitulah wajah Allah berada. Inilah Tuhan yang imanen dalam pandangan para walinya. Inilah Tuhan dalam pandangan para ahlul bait aulia Allah.